Kita lanjut bahas chapter 16. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Sun Wukong sedang bertarung melawan Buddha alis kuning. Dia pun mendapat provokasi dari Akajiri. Tiba-tiba saja tubuh Sun Wukong menjadi sebuah cahaya yang terang di dalam himpitan tangan dari alis kuning. Alis kuning pun kali ini menjadi terkejut dengan apa yang dia lihat. Begitu juga dengan semua rakyat monyet putih, Suiguo, Xiao Liu, Gibbon, dan juga Akajiri. Kemudian Akajiri pun berkata, lumayan juga, aku tidak sia-sia menggunakan sisa kekuatanku untuk memprovokasi monyet itu. Dan tiba-tiba saja, tubuh Sun Wukong pun kini mengeluarkan jiwa kera besarnya. Dia pun kembali menjadi King Kong raksasa yang langsung menghajar si Buddha alis kuning. Sambil memukul wajah Buddha alis kuning, Sun Wukong pun berkata bahwa dia akan segera membereskan monster tua ini. Sun Wukong pun lalu mencengkeram wajah dari Buddha alis kuning dan dia pun kali ini membantingkan kepala dari Buddha alis kuning menghantam sebuah batu di bawahnya. Hal ini membuat Buddha alis kuning terkejut karena Sun Wukong benar-benar bisa mengeluarkan jiwa kera besarnya sekali lagi. Tapi Buddha alis kuning juga tidak akan menyerah dengan serangan yang dilakukan oleh Sun Wukong. Dia pun kali ini menggunakan tangannya dan mencekik leher dari Sun Wukong dan membalikkan Sun Wukong yang kali ini posisi Sun Wukong berada di bawah dari Buddha alis kuning. Dengan kekuatan cekik yang luar biasa, Buddha alis kuning pun berkata pada Sun Wukong bahwa semangat juang kataknya adalah kekuatan yang lebih kuat dari jiwa kera besar. Buddha alis kuning pun kali ini mendekatkan wajahnya pada Sun Wukong dan dia berkata bahwa kali ini dia akan sangat bersenang-senang dengan Sun Wukong. Sebelum akhirnya dia akan memakan Sun Wukong dan akan mendapatkan kekuatan besar dari jiwa kera besar Sun Wukong ini. Dengan cengkraman kuat jari-jarinya yang ada di leher Sun Wukong, Buddha alis kuning pun memperkuat cekikannya pada Sun Wukong ini. Kemudian Sun Wukong berkata pada Buddha alis kuning, jangan dekat-dekat dengan diriku. Mulutmu sangat bau, sepertinya kamu terlalu banyak makan sampah. Pergilah kau dari hadapanku. Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun menggunakan telapak tangannya mencengkram wajah Buddha alis kuning dan menghindarkan mulut Buddha alis kuning dari wajahnya karena Sun Wukong merasa sangat kebauan. Sun Wukong pun lalu berteriak dan dia kembali membantingkan kepala Buddha alis kuning membentur tanah sekuat mungkin. Kemudian Sun Wukong mengangkat kedua tangannya, dia pun meninju tubuh dari Buddha alis kuning ini. Buddha alis kuning pun kali ini hanya bisa menahan serangan tinju yang dilakukan oleh Sun Wukong karena tinjuan itu sangat brutal dan keras. Tapi tiba-tiba saja Sun Wukong kali ini dikejutkan dengan sesuatu. Dia merasa bahwa tinjuannya sama sekali tidak bisa menyakiti Buddha alis kuning dan dia merasa seperti meninju sebuah karet. Dan benar saja, Buddha alis kuning kali ini menggelembungkan tubuhnya seperti sebuah balon dan dia membuat Sun Wukong terlempar begitu saja. Sun Wukong pun kembali salto di udara dan dia pun menyeimbangkan tubuhnya agar tidak terjatuh. Sun Wukong pun lalu berkata dalam hatinya bahwa semua tinjuan yang dia keluarkan sepertinya telah sia-sia saja karena semua itu telah dipantulkan oleh Buddha alis kuning. Buddha alis kuning pun kemudian menatap Sun Wukong lalu mengatakan, kenapa kau? Apakah kamu terkejut? Tubuhku ini sangat elastis. Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning pun kali ini membuka mulutnya lebar-lebar dan dia mengeluarkan semua udara yang ada di dalam perutnya. Dan Buddha alis kuning pun kembali mendapatkan tubuh kekarnya kali ini. Buddha alis kuning kembali berkata pada Sun Wukong bahwa dia sangat senang melihat kesusahan yang dialami oleh Sun Wukong karena Sun Wukong tidak bisa menyerang dirinya. Buddha alis kuning pun juga mengatakan bahwa kali ini dia akan benar-benar menjinakkan Sun Wukong dan akan memakan Sun Wukong secara perlahan karena dia merasa bahwa tubuh Sun Wukong adalah tubuh monyet yang paling enak. Sun Wukong yang mendengar perkataan itu, dia kemudian menjawabnya, hei monster tua alis kuning, kata-katamu benar-benar membuatku jijik dan marah. Sun Wukong kemudian menempuk-nempukan tangan di dadanya. Sepertinya kemarahannya sudah memuncak akibat perbuatan dari Buddha alis kuning. Tubuh dari Sun Wukong kembali mengeluarkan api yang berkobar karena kali ini semangat juang dari Sun Wukong telah ia tingkatkan. Sun Wukong kemudian berjanji bahwa dia akan melindungi semua monyet yang ada di tempat ini. Semua orang yang mendengar dan melihat kelakuan dari Sun Wukong, mereka merasa takjub dan kagum atas keberanian Sun Wukong ini. Begitu juga dengan Akajiri dan juga si Gibbon. Tapi Buddha alis kuning tidak gentar sama sekali dengan kata-kata Sun Wukong itu. Dirinya malah tertawa, kemudian mengatakan, monyet batu, sangat baik karena dirimu memiliki sebuah harapan. Tapi jika harapanmu meleset, semua orang yang ada di tempat ini
akan merasakan rasa yang sakit. Biarkan aku membawamu pada kenyataan. Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning pun kali ini menghisap udara di sekitarnya dengan kekuatan hisap yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai Sun Wukong seperti terseret dalam hisapan itu. Sun Wukong pun menahan dirinya sekuat mungkin agar dia tidak tersedot oleh Buddha alis kuning. Kemudian Sun Wukong dengan tatapan tajamnya, dia kali ini menjadi waspada dengan apa yang dilakukan oleh Buddha alis kuning. Semua udara yang berada di tempat itu telah berkumpul dan masuk ke dalam tubuh dari Buddha alis kuning yang kali ini membuat tubuhnya menggelembung sangat besar. Hal ini membuat Sun Wukong merasakan ancaman yang sangat luar biasa. Tiba-tiba saja Buddha alis kuning pun kali ini membuka mulutnya dan keluar sebuah cahaya yang berwarna ungu keping-pingan. Dari cahaya itu mengeluarkan sebuah serangan mirip seperti laser yang sangat besar dan luar biasa. Serangan itu pun menuju ke arah Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong berusaha untuk menahan serangan kuat yang dilakukan oleh Buddha alis kuning. Tapi ternyata serangan itu terlalu dahsyat sehingga tubuh dari Sun Wukong kini terlempar cukup jauh dan menimbulkan sebuah ledakan yang luar biasa di tempat itu. Bahkan serangan dari Buddha alis kuning ini membuat sebuah cekungan besar pada jalur yang dilalui kekuatannya itu. Semua orang yang melihat Sun Wukong mendapat serangan dahsyat dari Buddha alis kuning, mereka pun kali ini kaget dan ketakutan. Mereka juga berpikir bahwa Sun Wukong pasti akan terluka parah. Akajiri kemudian berteriak pada Buddha alis kuning bahwa dia sangat keterlaluan. Gibbon yang sudah tidak bisa berbuat apapun, dia hanya bisa berkata dalam hatinya bahwa semua orang yang ada di tempat ini bukan lawan yang seimbang untuk Buddha alis kuning, dan itu tidak terkecuali untuk Sun Wukong. Akibat serangan dahsyat dari Buddha alis kuning, Sun Wukong terlihat terkapar di atas sebuah batu. Tiba-tiba saja Buddha alis kuning pun kembali datang dan dia mencengkram rambut dari Sun Wukong. Buddha alis kuning kembali mengangkat tubuh dari Sun Wukong dan dirinya mengatakan, "Ternyata bom gas besar yang telah kukeluarkan itu belum cukup untuk membunuhmu. Tapi baiklah, kali ini aku tidak akan membiarkan dirimu hidup terlalu lama." Buddha alis kuning pun kali ini meninju tubuh dari Sun Wukong sekuat mungkin. Sambil meninju itu, Buddha alis kuning kembali mengatakan, "Apakah kamu ingin bertarung denganku? Kekuatanmu itu masih terlalu jauh dibandingkan dengan diriku ini." Tubuh Sun Wukong kembali dihajar oleh Buddha alis kuning habis-habisan. Dan Sun Wukong benar-benar tidak bisa melawan Buddha alis kuning karena dia telah merasakan sakit akibat serangan besar yang sebelumnya dilakukan oleh sang Buddha alis kuning. Dia pun menampar pipi dan juga membuat Sun Wukong kembali terjatuh di atas batu dengan tidak berdaya. Tapi Sun Wukong kali ini belum ingin menyerah. Dia juga akan kembali bangkit untuk melawan sang Buddha alis kuning. Tapi lagi-lagi Buddha alis kuning pun menjambak rambut dari Sun Wukong dan dia menyeretnya. Kemudian Buddha alis kuning melempar Sun Wukong begitu saja. Sun Wukong pun kali ini terbatuk dan dia mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Buddha alis kuning pun merasa puas karena dia telah menghajar Sun Wukong dengan kekuatan aslinya yang selama ini tidak pernah ia gunakan untuk bertarung. Dan kali ini Buddha alis kuning pun melompat, dia akan mengakhiri hidup dari Sun Wukong dengan satu injakan. Oke, kita akan dibawa flashback ke masa lalu ya. Pada saat itu, sebelum Buddha alis kuning mendapatkan tubuh monsternya, dia adalah seekor katak kuning dan dia adalah jenis katak istana bulan. Katak itu ditemukan oleh seorang dewi di istana surga. Dia menebak bahwa katak ini telah menyelinap ke kapal pesiar udara yang dilakukan oleh dewa surga. Kemudian katak ini turun dan dia menuju ke taman istana surga, lalu ditemukan oleh dewi ini. Para dewi yang lain merasa jijik dengan katak bulan ini. Tapi dewi yang menemukan katak istana bulan, dia berkata bahwa katak ini sangat lucu dan cerdas. Dewi yang lain kemudian mengatakan bahwa dia harus segera mengembalikan katak istana bulan ini ke tempatnya. Tapi sang dewi yang menemukan katak istana bulan, dia menjawab bahwa dia akan memelihara katak ini. Dewi-dewi yang lain juga berkata, "Kamu tidak akan bisa memeliharanya, karena jika permaisuri tahu, maka dia akan sangat marah padamu. Kamu kan tahu bahwa permaisuri tidak menyukai binatang najis dan kotor seperti katak ini." Dewi yang menemukan katak istana bulan malah mengatakan, "Kalau begitu, jangan biarkan permaisuri tahu. Tolong rahasiakan ini semua." Dewi itu pun membawa katak istana bulan ke tempatnya. Setiap harinya, Dewi ini mengobrol dengan katak istana bulan. Dia pun bertanya pada sang katak, "Apa yang kau inginkan?" Katak itu pun menjawab bahwa dia ingin sekali menjadi seorang Buddha. Dewi itu menjawabnya bahwa menjadi Buddha itu tidak akan mudah. Tapi sang katak telah memiliki keinginan dan dia harus tetap menjadi seorang Buddha. Sang Dewi yang memahami keinginan dari sang katak,
dia pun berkata bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu katak istana bulan ini. Setiap harinya, katak istana bulan kerjanya hanya melompat-lompat di istana surga. Semakin hari, tubuhnya pun semakin membesar. Setiap harinya, katak istana bulan ini menjadi bahan pembicaraan dari dewi-dewi yang lain. Sejak saat itulah, katak istana bulan merasa bahwa dirinya sangat direndahkan oleh para dewi. Dan dia pun juga menaruh dendam di hatinya. Dewi yang telah menemukan katak istana bulan dan memeliharanya, dia pun membawakan buah-buahan dari para dewa. Hal ini dilakukan oleh dewi ini untuk mengubah nasib dari sang katak. Katak istana bulan pun berkata pada dewi itu bahwa hal ini terlalu melambat untuk membuatnya cepat berkembang. Katak itu pun berkata pada sang dewi, harus sampai kapan aku memakan buah-buahan ini agar aku menjadi seorang Buddha? Apakah itu 100 tahun atau 1000 tahun? Aku tidak akan bisa menunggu selama itu, karena itu adalah waktu yang tidak praktis. Dewi itu pun menjawab perkataan dari sang katak bahwa katak itu tidak perlu cemas, karena menurut sang dewi, perkembangannya sejauh ini sangat memuaskan. Dewi itu pun juga menasehati sang katak bahwa untuk menjadi seorang Buddha itu membutuhkan pemahaman yang besar. Dan buah-buahan yang diberikan oleh sang dewi setiap hari itu adalah untuk membantu sang katak untuk meningkatkan kebijaksanaan dan juga pemahaman di dalam dirinya. Katak istana bulan kali ini bertanya pada sang dewi, kenapa kamu sangat begitu baik pada diriku? Dewi itu pun menjawab, karena aku percaya pada sebuah cinta. Aku mencintai semua kehidupan. Jika kamu berkultivasi dengan cara yang benar, maka kamu dapat membuktikan bahwa semua orang tidak boleh memandang hanya dari rasnya saja. Dan kamu pasti bisa mendapatkan cita-cita itu dengan kerja kerasmu sendiri. Ini adalah pikiran yang berada di dalam batinku. Apakah kamu mengerti katak istana bulan? Kata sang dewi sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan kali ini terjadi. Katak istana bulan itu pun menelan sang dewi dan kemudian dia berubah wujud menjadi dewi yang telah ditelannya. Katak istana bulan yang telah berubah wujud ini, dia pun menemui para dewi yang lain. Para dewi yang melihat keanehan ini, kemudian dia berkata, Satsuki, apakah kamu baik-baik saja? Kenapa wajahmu begitu mengerikan? Satsuki pun menjawabnya, aku tidak apa-apa dan ini sangat bagus. Bahkan ini lebih baik dari sebelumnya. Katak istana bulan yang telah menyamar menjadi Dewi Satsuki, dia pun kali ini memakan para dewi yang lain karena dendam yang ada di hatinya. Katak istana bulan kali ini mengatakan bahwa memakan para dewi itu sangat menyenangkan dan rasanya sangat enak. Dia pun kemudian berlarian di taman istana surga. Dan tiba-tiba saja sesuatu menyerangnya yang membuat dia terjatuh kali ini. Ternyata serangan itu dilakukan oleh Taesang Lojun yang telah muncul di atas dari katak istana bulan. Taesang Lojun kali ini mengatakan, hei monster, kamu telah berani berbuat onar di tempat ini. Aku datang untuk memberikan hukuman padamu. Katak istana bulan yang menyamar menjadi Dewi Satsuki sangat ketakutan. Dia pun kali ini berpura-pura tidak tahu apa-apa di hadapan dari Taesang Lojun. Dan dia tidak melakukan sebuah kesalahan. Taesang Lojun pun merasa geram dengan apa yang dikatakan oleh monster itu. Kemudian Taesang Lojun mengibaskan kipas di tangannya agar sang monster yang telah menyamar berubah menjadi wujud aslinya. Dan benar saja, katak istana bulan yang telah menyamar, dirinya pun kembali menunjukkan wujud kataknya. Katak istana bulan yang telah ketahuan oleh Taesang Lojun, dia pun kali ini meminta untuk berdamai. Tapi Taesang Lojun mengatakan, berdamai apanya? Kamu telah membunuh para dewi di tempat ini dan aku tidak akan bisa menerima perdamaian dari dirimu. Kemudian katak istana bulan pun berkata pada Taesang Lojun, hei Raja Kebajikan, kodok itu pada dasarnya adalah orang yang rakus dan kamu tidak akan bisa menghukum sifat alami dari kodok ini. Meskipun aku kodok, tapi aku memiliki ambisi besar untuk menjadi seorang Buddha. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, aku hanya mencapai hasil yang kecil dan aku tidak mau gagal saat ini. Taesang Lojun pun menjawabnya, kenapa kamu ingin bercita-cita menjadi seorang Buddha? Katak itu kemudian menjawab perkataan dari Taesang Lojun, bahwa selama di tempat ini aku menderita sebuah diskriminasi. Para dewi itu memandang rendah diriku karena aku hanyalah seekor kodok. Dimanapun aku berada, aku diperlakukan secara tidak adil. Ini adalah surga yang kamu bangun. Dan kamu adalah Raja Kebajikan. Kamu seharusnya mengerti itu. Raja Kebajikan pun menjawab, perilaku diskriminasi memang tidak aku inginkan. Katak istana bulan kali ini meminta maaf pada Taesang Lojun.
dan dia memohon agar dia dibiarkan pergi dari tempat ini. Tapi lagi-lagi Tai Song Lojun menjawabnya, "Tapi sayangnya, kamu telah melakukan sebuah kejahatan. Dan dengan alasan apa aku harus membiarkan dirimu untuk pergi?" Kata Istana Bulan yang telah memiliki kecerdasan, dia pun kali ini menjawab, "Raja Kebajikan, apa yang telah kamu promosikan di surga ini adalah sebuah kesetaraan. Maka bukan sebuah kejahatan bagiku, karena aku hanya membalas para peri yang diskriminatif itu. Jika kamu melepaskanku, maka aku akan terus bekerja keras untuk menjadi seorang Buddha. Dan aku pasti bisa mencapai cita-citaku dengan usaha sendiri. Agar aku bisa menegaskan konsep kesetaraan di antara semua makhluk. Bukankah itu lebih baik? Tapi jika kamu menghukumku, itu hanyalah masalah yang sepele. Tapi nilai-nilai luhur yang telah kamu tanamkan, itu akan menjadi masalah besar, bukan? Dan itu bertentangan dengan dirimu." Mendengar penjelasan dari Katak Istana Bulan, mendengar perkataan dari Katak Istana Bulan, Tai Song Lojun menjawabnya, "Kamu sungguh katak yang pintar. Kalau begitu, cepat pergi dari tempat ini." Setelah mendapatkan ampunan dari Tai Song Lojun, Katak Istana Bulan benar-benar pergi dari tempat itu. Dan dia terlihat sangat senang sekali. Dan sejak saat itulah Katak Istana Bulan ini berada di jalur monster dan menjadi pimpinan dari para monster. Kita kembali ke tempat pertarungan antara Sun Wukong dan Buddha Alis Kuning. Buddha Alis Kuning yang sudah sangat marah dengan Sun Wukong, dia menginjak perut dari Sun Wukong dengan keras. Dan Buddha Alis Kuning juga mengatakan, "Hai monyet batu, tahukah kamu bahwa aku yang terkuat di tempat ini, dan kamu hanyalah seekor monyet kecil di hadapanku. Kamu mungkin memang dilahirkan untuk melawanku, tapi aku hanya akan menginjak-injak dirimu saja. Sangat naif bagimu untuk berani melawanku dan membebaskan monyet-monyet dari tempat ini." Setelah berkata seperti itu, Buddha Alis Kuning pun mengangkat kakinya dari tubuh Sun Wukong, dan Sun Wukong kali ini berubah ke tubuh manusianya. Buddha Alis Kuning yang melihat Sun Wukong sudah tidak berdaya, dia pun tersenyum dan kembali mengatakan, "Ini sudah berakhir, dan harapanmu akan menjadi kekecewaan yang paling indah." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan bisa mendapatkan kembali kesadarannya dan melawan Buddha Alis Kuning di tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas chapter 17. Nggak usah cacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini di Istana Surga, tepatnya di kebun bunga Istana Surga. Dewa Assassin adalah penanggung jawab tertinggi atas keindahan kebun bunga kali ini. Dua orang dewi memberikan laporan pada Dewa Assassin bahwa dia telah merawat bunga-bunga di seluruh tempat ini dengan sangat baik. Kemudian Dewa Assassin datang untuk mengecek apakah yang mereka katakan itu benar atau tidak. Setelah beberapa saat mengecek kebun bunga di tempat itu, Dewa Assassin pun mengungkapkan kekecewaan pada dua dewi surgawi. Dewa Assassin lalu bertanya, "Berapa lama kalian merawat taman besar ini?" Dua dewi itu mengatakan bahwa mereka telah merawatnya sekitar 3 tahun. Dewa Assassin kemudian mengecek salah satu bunga, dan dia berkata bahwa dia sangat kecewa dengan dua dewi itu karena para dewi ini tidak melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan saat ini, kebun bunga yang mereka rawat terdapat banyak kecacatan. Contohnya adalah daun-daun yang kering dan bolong, dan itu menimbulkan pemandangan yang tidak bagus di tempat ini. Kemudian di tempat lain juga ada gulma yang menempel pada bunga yang mereka rawat. Dan ini sungguh merupakan pemandangan yang tidak sedap untuk dipandang, kata Dewa Assassin. Salah satu dewi mengatakan bahwa mereka tidak tahu mengenai hal itu, dan ternyata Dewa Assassin adalah orang yang cukup memperhatikan sesuatu secara detail. Dewa Assassin pun berkata pada mereka berdua bahwa dia mengejar sebuah kesempurnaan. Bahkan Dewa Assassin tidak akan mentoleransi noda sedikit pun. Meski hanya beberapa daun yang kering dan sedikit gulma, maka kamu tidak boleh melewatkannya begitu saja. Karena taman surgawi yang megah itu melambangkan sebuah kemakmuran dan kekuatan untuk surga. Setiap detailnya itu adalah yang terbaik. Ini adalah permintaanku pada kalian. Apakah kalian paham? Kata Dewa Assassin pada kedua dewi itu. Dua dewi itu pun kemudian meminta maaf pada Dewa Assassin, dan mereka akan kembali memberikan perawatan yang terbaik pada taman surgawi ini. Tapi tiba-tiba saja Dewa Rule malah berlarian di taman surgawi dan merusak taman itu. Saat ini Dewa Rule sedang berlarian dikejar anjing surgawi yang lumayan besar. Hal ini membuat Dewa Assassin terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Rule ini. Dewa Rule kemudian tersenyum pada Dewa Assassin, tapi tatapan wajah dari Dewa Assassin terlihat sangat menakutkan.
Karena dia marah, Dewa Rule telah merusak taman surgawi miliknya. Kemudian Dewa Sasin pun berkata pada Dewa Rule, "Tathagata, apa yang kau lakukan? Kamu membawa anjing yang kotor ke tempat ini." Dewa Rule menjawab perkataan dari Dewa Sasin bahwa dia sengaja ke tempat ini adalah untuk mencari dirinya. Dewa Sasin kemudian bertanya, "Ada apa kau mencariku?" Kemudian Dewa Rule pun mengatakan maksud dan tujuannya bahwa dia ke tempat ini adalah untuk meminta izin agar dia dibawa ke tempat rahasia di Istana Surga ini. Karena untuk bisa masuk ke tempat itu membutuhkan persetujuan dari Dewa Sasin. Dewa Sasin pun melirik pada arah Dewa Rule. Kemudian Dewa Sasin mengatakan, "Kamu ingin ke tempat itu lagi?" Dewa Rule pun menjawabnya, "Iya, benar." Setelah itu mereka berdua pun menuju ke tempat yang mereka tuju, yang ternyata adalah sebuah kolam besar yang berada di Istana Surga. Penjaga kolam itu pun kemudian memberikan salam pada dua dewa besar. Dewa Rule pun melambaikan tangan pada penjaga kolam, dan penjaga kolam pun juga berterima kasih pada Dewa Rule dan Dewa Sasin, karena mereka berdua saat ini penjaga kolam telah dipromosikan oleh Istana Surga. Penjaga kolam kemudian bertanya pada Dewa Rule, apakah Dewa Agung datang ke tempat ini adalah untuk menggunakan kolam reinkarnasi? Dewa Rule pun menjawabnya bahwa itu adalah benar. Dewa Rule juga mengatakan bahwa dia menggunakan kolam ini adalah untuk menyelidiki sesuatu. Penjaga kolam kemudian berpesan pada Dewa Rule bahwa Dewa Rule harus berhati-hati kali ini. Dewa Rule pun mengingat pesan yang dikatakan oleh penjaga kolam. Kemudian penjaga kolam kembali mengatakan, "Anda jangan terlalu lama di tempat ini, karena jika Anda kelamaan, maka Anda tidak akan pernah bisa kembali lagi. Aku harap Anda berhati-hati." Kemudian Dewa Sasin berkata pada Dewa Rule, "Apakah kamu datang ke tempat ini untuk memata-matai sebab dan akibat dari semua makhluk? Dan apakah yang kamu cari itu adalah tentang si monyet itu?" Dewa Rule pun menjawab perkataan dari Dewa Sasin bahwa itu adalah benar. Dewa Sasin pun bertanya kembali, sebenarnya apa istimewa dari si monyet itu? Dewa Rule pun menjawabnya, "Aku juga tidak tahu, makanya aku ingin mencari tahu." Setelah berkata seperti itu, Dewa Rule pun menyeburkan dirinya ke dalam kolam reinkarnasi, dan Dewa Sasin pergi dari tempat itu sambil berpesan pada penjaga kolam agar mengawasi Dewa Rule baik-baik. Dewa Rule kali ini benar-benar ingin menyelam ke dasar kolam. Sesampainya di sana, dia pun mencari sebuah gelembung-gelembung air yang ada di tempat itu. Dan gelembung air ini adalah jumlah kematian dan reinkarnasi semua makhluk hidup di dunia. Dan ini disebut dengan gelembung hubungan sebab dan akibat. Di dalam kolam reinkarnasi, Dewa Rule mulai berenang ke sana kemari untuk mencari gelembung dari Sun Wukong. Tapi Dewa Rule tidak kunjung menemukan gelembung itu. Dia malah menemukan gelembung-gelembung lain yang merupakan kehidupan dari umat manusia. Setelah Dewa Rule mengamati dengan sangat teliti, akhirnya dia pun menemukan gelembung dari Laozu. Mulai mendekati gelembung itu, lalu menyentuhnya. Tiba-tiba saja, sesuatu kali ini terjadi. Gelembung itu kini hancur dan menjadi banyak bagian. Tapi kehancuran dari gelembung itu kali ini membentuk sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu adalah tanda reinkarnasi yang telah berubah bentuk. Dewa Rule pun kemudian berkata, apakah dia telah berinkarnasi dan tidak menjadi orang yang sebelumnya? Dan sekarang aku bisa melihat penampilan barunya. Kita kembali ke tempat pertarungan dari Sun Wukong dan juga Alis Kuning. Saat ini Sun Wukong sudah benar-benar tidak berdaya menghadapi si Alis Kuning, tetapi dirinya masih tidak ingin menyerah dan berusaha untuk bangkit walaupun tubuhnya sudah merasakan sakit yang luar biasa. Alis Kuning yang berada di hadapan Sun Wukong, dia juga tidak ingin memberikan kesempatan hidup untuk Sun Wukong kali ini. Alis Kuning pun mengatakan bahwa Sun Wukong adalah kerabatu yang malang. Dari caramu melihat, aku mengerti bahwa tubuhmu sudah sangat kesakitan. Dan apakah kali ini kamu masih tidak ingin menyerah? Sun Wukong pun hanya diam saja tidak menjawab perkataan dari Alis Kuning. Tapi Alis Kuning tersenyum bangga karena dia sudah merasakan kemenangan ada di depan matanya. Alis Kuning pun kembali berkata, aku sangat menyukai semangat dan kegigihanmu yang tidak mengakui kekalahan. Hal ini membuatku sangat bernafsu untuk memakan dirimu. Bukan hanya tubuhmu saja yang akan kunikmati, tapi jiwamu juga akan kusantap. Wajah dari Sun Wukong kini penuh luka akibat pukulan yang dilakukan oleh si Alis Kuning sebelumnya. Matanya pun mengeluarkan darah. Dari tangannya juga sudah terluka parah.
Tapi kali ini Xiao Liu melihat sebuah kegigihan pada Sun Wukong. Walaupun dirinya sudah terluka begitu parah, tapi dia tetap tidak ingin menyerah. Tiba-tiba saja Xiao Liu pun teringat akan percakapan dengan Sun Wukong sebelum mereka datang ke tempat ini. Pada saat itu Xiao Liu pun bertanya pada Sun Wukong, kenapa para monyet di tempat ini harus ikut dia untuk melakukan penyerangan? Apa yang kau rencanakan? Sun Wukong pun menjawabnya, aku telah memikirkan hal ini sebelumnya. Akad jiri dan monyet terbang adalah masalah yang terbesar. Selama aku bisa mengalahkannya, semuanya akan mudah ditangani. Xiao Liu kemudian menjawab perkataan dari Sun Wukong. Tapi monyet-monyet di tempat ini takut pada mereka, dan pengepungan itu tidak akan efektif sama sekali. Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Xiao Liu. Mereka datang bukan untuk bertarung, tapi mereka datang adalah untuk menyemangati diriku. Ketika aku melawan Akajiri di pohon induk, aku mendengar semangat dari monyet-monyet yang berteriak, dan teriakan itu membuatku sangat senang. Aku juga merasa semakin kuat dengan teriakan-teriakan itu. Dan untuk menghadapi lawan yang lebih serius, mungkin kalian harus terus berteriak dan mendukungku kapan saja, termasuk ketika aku sudah jatuh dan tidak mampu lagi untuk berdiri. Tapi kupastikan pada kalian bahwa aku bisa bangkit dan kembali bertarung. Apakah kalian mengerti? Para monyet itu pun hanya melongo mendengar penjelasan dari Sun Wukong. Dan Xiao Liu pun kali ini teringat dengan percakapan mereka pada waktu itu. Xiao Liu pun kali ini melihat Sun Wukong sebagai seseorang yang tidak pernah menyerah. Dan dia benar-benar keren. Xiao Liu kemudian mendekati Sui Guo dan berkata pada para monyet bahwa mereka harus terus berteriak untuk memberikan semangat pada Sun Wukong ini. Xiao Liu kemudian memberikan komando untuk segera meneriakkan bahwa Sun Wukong adalah raja kera yang hebat dan Sun Wukong adalah raja kera yang tampan. Kali ini, para kera putih dan Sui Guo serta para monyet hitam, mereka juga sama-sama berteriak untuk memberikan semangat pada Sun Wukong. Akajiri pun kali ini tersenyum dengan teriakan yang dilakukan oleh para monyet itu. Dan Gibbon yang terbaring tidak berdaya. Dia kemudian berkata dalam hatinya, meskipun aku tidak meneriakannya, tapi aku mendukungnya di dalam hatiku. Tempat itu kali ini penuh dengan suara teriakan yang mendukung Sun Wukong untuk tetap bangkit. Dan mereka percaya bahwa Sun Wukong akan kembali mendapatkan kekuatan terbesarnya agar bisa mengalahkan Buddha alis kuning. Sun Wukong yang mendengar teriakan semangat dari mereka semua, dirinya yang sudah terluka parah, kemudian berkata, akan sangat memalukan karena mereka semua mencintaiku saat ini. Bagaimana aku bisa menyerah saat semua orang sedang membutuhkanku? Buddha alis kuning kali ini tersenyum dengan apa yang dikatakan oleh Sun Wukong. Kemudian sang Buddha kali ini mengatakan, hei monyet, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana membedakan hidup atau mati. Tapi kali ini aku akan memberitahumu bahwa kamu akan segera berakhir. Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning pun melakukan tinjuan yang keras pada tubuh Sun Wukong yang ada di bawahnya. Sesuatu yang mengejutkan terjadi karena ternyata Sun Wukong mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Buddha alis kuning. Dengan kekuatannya yang tersisa, Sun Wukong mencoba untuk melawan Buddha alis kuning sekali lagi. Dia pun kemudian menggertakkan giginya dan mengatakan, ini tidak cukup. Kemarahanku, cepatlah bakar lebih kuat. Tiba-tiba saja di dalam tubuh Sun Wukong, tepatnya di ketel energi, terlihat banyak monyet yang datang ke tempat itu. Para monyet itu pun membawa batu bara untuk dimasukkan sebagai bahan bakar untuk kembali menghidupkan ketel itu. Dan benar saja, setelah monyet putih itu membawa batu bara dan memasukkan ke dalam ketel itu, api di dalam ketel kembali menyala dan berkobar. Dan kali ini, kekuatan dari Sun Wukong tampaknya telah kembali. Bahkan tubuh dari Sun Wukong kali ini juga mengeluarkan api. Matanya pun juga bersinar terang. Kemudian Sun Wukong berkata pada alis kuning, hai monster tua, kamu tidak akan bisa membunuhku. Buddha alis kuning sedikit terkejut dengan kembalinya kekuatan dari Sun Wukong, tapi dia tetap tidak akan menyerah dan benar-benar akan membunuh Sun Wukong kali ini. Buddha alis kuning kemudian mengangkat tangannya dan akan melakukan serangan dengan sikut pada tubuh Sun Wukong yang ada di bawahnya. Dengan pukulan yang sangat kuat dan cepat, Buddha alis kuning menghantamkan pukulan itu pada tubuh Sun Wukong. Tapi Sun Wukong masih bisa menghindari pukulan itu dan melompat ke udara. Pada saat di udara ini, Sun Wukong merasakan bahwa kekuatannya telah kembali seperti sebelumnya. Dan Sun Wukong akan kembali membebaskan jiwa kera besar.
Tapi kali ini yang dibebaskan oleh Sun Wukong bukan tubuh fisiknya, melainkan dia hanya menggunakan kekuatannya yang sangat besar. Kemudian muncullah aura dari King Kong raksasa di belakang Sun Wukong. Sun Wukong tidak akan menggunakan tubuh King Kongnya, tapi dia hanya menyerap kekuatannya. Hal ini membuat Buddha Alis Kuning menjadi terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Sun Wukong. Sun Wukong yang telah mendapatkan kekuatan King Kong besarnya, dia menggunakan kekuatan itu dan melesat dengan sangat cepat ke arah Buddha Alis Kuning. Serangan cepat yang dilakukan oleh Sun Wukong benar-benar membuat muka dari Buddha Alis Kuning terlihat sangat jelek. Sampai-sampai Buddha Alis Kuning mengatakan bahwa Sun Wukong benar-benar sangat cepat. Buddha Alis Kuning pun juga berusaha untuk menangkap Sun Wukong, tapi dia gagal karena kecepatan Sun Wukong ini tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan setelah berusaha keras untuk menangkap tubuh Sun Wukong, hal itu tetap saja tidak dapat dilakukan oleh Buddha Alis Kuning. Bahkan Sun Wukong terus-terusan menghajar tubuh dari sang Buddha. Sambil melakukan tinjuan keras, Sun Wukong berteriak bahwa dia akan menghancurkan Buddha Alis Kuning saat ini juga. Tinjuan keras itu pun berhasil membuat Buddha Alis Kuning kali ini tumbang. Para monyet yang melihat, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh Sun Wukong. Tapi Buddha Alis Kuning, dia juga tidak akan menyerah pada Sun Wukong. Sang Buddha kali ini tersenyum, kemudian berkata, "Hei monyet kecil, kamu tidak menggunakan tubuh kera besarmu karena kamu takut jika aku menggunakan bom gas lagi kan? Tapi tahukah kamu, aku tidak peduli seberapa cepat dirimu, aku bisa menangkapmu." Setelah berkata seperti itu, Buddha Alis Kuning pun menjulurkan lidah kodoknya. Kecepatan lidah kodok itu tidak dapat diprediksi oleh Sun Wukong. Dan kali ini Sun Wukong pun tertangkap oleh lidah sang kodok. Sun Wukong merasa bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, karena dalam sekejap Sun Wukong akan benar-benar ditelan oleh Alis Kuning. Tapi Sun Wukong masih berusaha untuk bertahan. Dia pun berpegangan pada gigi si Alis Kuning. Alis Kuning kemudian berkata pada Sun Wukong, "Apapun metode yang kamu gunakan untuk menyerangku, ini adalah takdir yang sebenarnya, karena aku akan memakanmu." Sun Wukong dengan tatapan tajamnya, dia pun menjawab, "Takdir, berhentilah berbicara." Tiba-tiba saja dari langit kini muncul sesuatu yang langsung mengarah pada tubuh Sun Wukong, yang ternyata itu adalah tongkat Ruyi Jinggubang yang entah dikirimkan oleh siapa untuk membantu Sun Wukong melawan si Buddha Alis Kuning. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong bisa mengalahkan Buddha Alis Kuning dengan tongkat Ruyi Jinggubang di tangannya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas chapter 18. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat Sun Wukong akan ditelan oleh Buddha Alis Kuning, dirinya pun mendapat bantuan, yaitu datangnya tongkat Ruyi yang tiba-tiba muncul dari langit. Entah siapa yang mengirimkan tongkat Ruyi itu. Setelah Sun Wukong memegang tongkat Ruyi di tangannya, dia merasakan bahwa tongkat itu tidak asing dengan dirinya. Bahkan Sun Wukong merasa bahwa tongkat itu adalah bagian dari tubuhnya. Walaupun Sun Wukong masih memegang tongkat Ruyi, si Alis Kuning juga tidak ingin menyerah dan dia pun tiba-tiba saja melahap Sun Wukong. Si Alis Kuning juga melakukan sedotan yang luar biasa agar Sun Wukong bisa dikirim ke dalam lambungnya. Sun Wukong yang sudah ditelan oleh Buddha Alis Kuning, dia merasa bahwa dirinya tidak ingin masuk ke dalam lambung dari sang Buddha ini. Sun Wukong yang cerdas, dia pun menggunakan tongkat Ruyi untuk bertahan di tenggorokan dari Buddha Alis Kuning. Bahkan saat ini, Buddha Alis Kuning merasa tenggorokannya sangat sakit akibat tertusuk tongkat Ruyi dari Sun Wukong. Dan Sun Wukong pun berpegangan erat pada tongkat itu. Buddha Alis Kuning merasakan sakit yang luar biasa sampai-sampai dia mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Kemudian Buddha Alis Kuning juga terus-terusan memegangi lehernya akibat sakit karena tertusuk tongkat Sun Wukong ini. Semua orang yang melihat Sun Wukong ditelan oleh Buddha Alis Kuning, mereka pun merasa panik dan juga khawatir. Tapi Sun Wukong, dirinya masih berusaha keras untuk bisa keluar dari tempat itu. Sun Wukong pun menancapkan tongkat Ruyinya di tenggorokan Buddha Alis Kuning. Dan saat ini Buddha Alis Kuning sudah tidak tahan dengan rasa sakit di tenggorokannya itu. Tiba-tiba saja Buddha Alis Kuning meninju tubuhnya sendiri dan dia pun memuntahkan Sun Wukong yang keluar dengan begitu cepat. Bahkan saking cepatnya Sun Wukong, jalur yang dia lalui saat ini sampai mengeluarkan api. Setelah Sun Wukong berada di luar, dirinya pun kali ini berkata pada Buddha Alis Kuning bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan lain selain memuntahkan kembali Sun Wukong. Tiba-tiba saja kali ini ada suara yang berbicara dengan Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong pun mencari arah suara itu.
Tapi dia tidak menemukan siapapun di tempat itu. Dan kali ini Buddha alis kuning pun juga telah menghilang. Tapi Sun Wukong tidak peduli dengan suara itu, karena saat ini dirinya sangat senang mendapatkan sebuah senjata baru. Lalu Sun Wukong pun berkata bahwa saat ini tongkat Ruyi itu akan menjadi miliknya untuk selamanya. Setelah Sun Wukong berkata seperti itu, tiba-tiba saja Buddha alis kuning pun kali ini muncul dengan bayangan yang luar biasa besarnya. Karena saat ini Buddha alis kuning telah berubah menjadi seorang raksasa. Dirinya melompat dan tiba-tiba saja menginjak Sun Wukong. Tapi setelah Buddha alis kuning melakukan hal itu, dirinya pun dibuat terkejut sendiri. Karena saat ini tongkat dari Sun Wukong telah menusuk dan menembus kakinya. Sun Wukong lalu berkata pada Buddha alis kuning bahwa saat ini sang Buddha alis kuning telah menginjak paku. Buddha alis kuning pun merasa kesakitan karena sekarang tubuhnya yang elastis menjadi bocor. Sun Wukong lalu berkata pada Buddha alis kuning, "Aku mungkin tidak bisa menghancurkan tubuh elastismu, tapi kamu sendiri yang telah melakukannya." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong kali ini melompat dan dia menendang wajah dari Buddha alis kuning ini. Sun Wukong juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang kali ini telah didapatnya. Tiba-tiba saja Sun Wukong yang berada di udara, matanya pun kini berkobar-kobar mengeluarkan sebuah api. Dan dia berubah menjadi monyet raksasa. Dengan perubahan bentuknya itu, Sun Wukong memberikan pukulan keras pada tubuh Buddha alis kuning. Dan saat ini, Buddha alis kuning pun tidak bisa membalas pukulan yang dilakukan oleh Sun Wukong. Setelah melakukan serangan pada Buddha alis kuning, Sun Wukong pun memutar-mutarkan tongkat Ruyi-nya. Lalu dia mengatakan bahwa dengan tongkat Ruyi di tangannya, dia tidak akan pernah kalah dari Buddha alis kuning. Buddha alis kuning yang merasa Sun Wukong telah berubah menjadi kera besar, ini adalah kesempatan baginya untuk kembali menggunakan bom gas untuk melakukan serangan fatal pada Sun Wukong sekali lagi. Setelah berkata seperti itu, Buddha alis kuning pun menyerap udara di sekitarnya dengan cukup kuat. Dan dia kali ini benar-benar mengeluarkan bom gas untuk kedua kalinya. Dan lagi-lagi, serangan bom gas itu membuat Sun Wukong terlempar dari tempat itu. Tapi Sun Wukong yang tidak ingin tumbang, dia menancapkan tongkat Ruyi di tanah untuk bertahan. Dan benar saja ternyata cara yang dilakukan oleh Sun Wukong ini cukup efektif. Karena dia benar-benar bisa bertahan agar tidak ambruk oleh serangan bom gas dari Buddha alis kuning. Hal ini membuat Buddha alis kuning terkejut karena serangan fatalnya dapat ditahan oleh Sun Wukong begitu saja. Sun Wukong lalu menuju ke arah Buddha alis kuning dan berteriak, menunjukkan bahwa dirinya telah marah pada sang Buddha. Kemudian Sun Wukong berkata, "Lihat bagian bawah kakimu. Kakimu tertusuk dan sekarang bocor. Apakah kamu melupakan hal itu?" Buddha alis kuning kemudian merasa kesakitan pada kakinya yang bocor. Dan dia pun kali ini memegangi kakinya itu. Buddha alis kuning juga merasa bahwa bom gas yang telah dia keluarkan tidak sepenuhnya maksimal sehingga Sun Wukong bisa bertahan. Hal itu dikarenakan tubuh dari Buddha alis kuning ini mengalami kebocoran. Sun Wukong yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dirinya langsung melompat dan akan melakukan pukulan keras pada tubuh Buddha alis kuning ini. Hal ini membuat Buddha alis kuning terlihat ketakutan dengan serangan yang akan dilakukan oleh Sun Wukong. Sun Wukong kali ini berteriak dengan sangat keras di hadapan Buddha alis kuning. Buddha alis kuning lalu teringat seseorang bahwa teriakan Sun Wukong ini sangat mirip dengan monster kera yang telah dia kalahkan dulu. Dan tepatnya, Sun Wukong mirip dengan Lao Zu dengan pukulan yang keras menggunakan tongkat Ruyi. Kali ini tubuh dari Buddha alis kuning benar-benar meledak. Ledakan dari tubuh Buddha alis kuning menimbulkan asap putih yang tebal di tempat itu. Semua orang yang melihat serangan dahsyat dari Sun Wukong, mereka akhirnya dibuat terkejut dan merasa bahwa Buddha alis kuning telah dikalahkan oleh Sun Wukong ini. Bahkan Akajiri dan Gibbon, dirinya juga merasa senang karena musuh lama dari mereka telah benar-benar dibunuh oleh Sun Wukong. Tapi suatu hal kini mengejutkan. Setelah tubuh dari Buddha alis kuning yang elastis meledak, keluarlah seekor katak kuning yang kecil. Dan ini merupakan tubuh asli dari Buddha alis kuning. Buddha alis kuning yang sekarang sudah berwujud katak. Dirinya pun lalu mengatakan sesuatu pada Sun Wukong. "Kamu ternyata adalah monyet 60 tahun lalu. Saat itu kamu dibunuh olehku di kehidupan sebelumnya. Dan ternyata kamu telah kembali di kehidupan sekarang untuk membalas dendam. Aku merasa bahwa kamu adalah musuh terbesarku di dunia ini. Tidak heran aku tidak bisa membunuhmu, karena saat ini kamu datang untuk menagih hutang dariku." Sun Wukong pun lalu berjalan mendekati Buddha alis kuning yang sekarang sudah berbentuk seekor katak. Lalu Sun Wukong menjawab Buddha alis kuning, "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Tapi saat ini aku telah berhasil membuatmu terlihat sangat bodoh.
Ketika Sun Wukong akan membunuh Budak Alis Kuning, si Budak Alis Kuning yang sudah berubah menjadi katak istana bulan, dirinya kembali berkata pada Sun Wukong, "Tenanglah, santai dulu, ini tidak apa-apa, dan sebenarnya aku juga bingung. Baiklah monyet batu, sekarang kamu menang, dan biarkan aku pergi dari tempat ini." Sun Wukong menjawab perkataan dari Budak Alis Kuning, "Kamu sedang meminta belas kasihan, itu tidak akan mungkin kamu dapatkan, dan aku merasa jijik denganmu." Budak Alis Kuning yang cerdas, dia pun menggunakan kata-katanya untuk memprovokasi Sun Wukong. Pada saat ini, dia berkata pada Sun Wukong bahwa pertarungannya ini adalah untuk membela yang lemah. Dan saat ini, Budak Alis Kuning adalah seseorang yang telah berada dalam posisi yang paling lemah. Kemudian Budak Alis Kuning juga mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki tubuh kultivasinya selama 1000 tahun. Karena tubuhnya barusan dihancurkan oleh Sun Wukong. "Apakah kamu tega untuk mengambil hidupku? Dan apakah kamu tega untuk menghunuskan pisau pada diriku yang sudah tidak berdaya ini? Kamu sekarang telah menang, dan gunung kera terbang ini sekarang adalah milikmu." Kemudian Budak Alis Kuning, dia terus-terusan memprovokasi Sun Wukong seperti 60 tahun yang lalu. Bahkan saat ini, Budak Alis Kuning juga mengatakan bahwa Sun Wukong adalah satu-satunya monster yang paling hebat di tempat ini. Dan di jalur monster ini, tidak ada seorang pun yang bisa melawan kekuatan dari Sun Wukong. Maka jika Sun Wukong ingin meningkatkan kekuatan miliknya itu, dia harus pergi dan bertarung melawan para dewa agar dia bisa melepaskan potensi terbesarnya. Karena provokasi itu, tiba-tiba saja Sui Guo kali ini berlari pada Sun Wukong. Sui Guo tidak ingin Sun Wukong terprovokasi seperti 60 tahun yang lalu, yang pada akhirnya dia harus berurusan dan bertarung dengan dewa yang menyebabkan dirinya mati akibat melawan dewa itu. Tapi si Budak Alis Kuning tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia terus saja mengompor-ngompori Sun Wukong. Dan kali ini, Budak Alis Kuning menggunakan sebuah jurus rahasia. Dia pun tiba-tiba berubah menjadi asap dan menghilang dari tempat itu. Setelah Budak Alis Kuning menggunakan jurusnya, tubuh dari Sun Wukong terasa berada di sebuah tempat yang sangat gelap. Dan di tempat itu, Sun Wukong hanya sendirian. Di tempat gelap dan sendirian, Budak Alis Kuning terus-menerus untuk membisikkan sesuatu pada Sun Wukong. Budak Alis Kuning berkeliaran di tubuh Sun Wukong. Dia berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini, Sun Wukong tidak perlu takut bahkan untuk melawan seorang dewa. Budak Alis Kuning benar-benar menggunakan siasat ini agar Sun Wukong kembali melakukan kesalahan seperti 60 tahun yang lalu. Mata dari Sun Wukong saat ini sudah terlihat seperti orang yang sudah terprovokasi. Dan Budak Alis Kuning, dia tetap tidak menghentikan kata-katanya itu. Budak Alis Kuning pun kali ini terus saja berkata, "Dengan cara ini, kita akan bisa hidup di jalan monster yang sama. Dan kamu akan bisa berteman denganku. Selain itu, sebenarnya tidak ada permusuhan di antara kita, bukan? Yang kuat itu memang harus datang untuk melawan yang lebih kuat. Dan kamu hanya bisa berurusan dengan para dewa. Karena yang bisa melakukan itu hanyalah dirimu, bukan diriku. Setelah kamu melawan para dewa, kamu akan terus bertambah kuat dari sekarang." Budak Alis Kuning juga berkata pada Sun Wukong bahwa untuk melawan dewa, dia harus terlebih dahulu meningkatkan kekuatannya dengan cara memakan monster yang ada di jalur monster. Karena dengan cara itu, maka Sun Wukong akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari sekarang secara instan. Akibat kata-kata provokasi yang terus dikeluarkan oleh Budak Alis Kuning, Sun Wukong kali ini benar-benar seperti orang yang sudah masuk dalam jebakan. Tiba-tiba saja, mata dari Sun Wukong mengeluarkan api yang cukup besar. Bahkan teriakan dari Sun Wukong begitu keras di ruangan yang gelap ini. Budak Alis Kuning pun tertawa bahwa rencananya kali ini pasti akan berhasil. Tapi tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sun Wukong yang terlihat sudah terprovokasi, sebenarnya dia masih bisa menahan dirinya. Lalu Sun Wukong menggunakan tongkat ruyinya dan memukul Budak Alis Kuning. Pukulan dari tongkat ruyi itu membuat tubuh dari Budak Alis Kuning kali ini tergencet dan mengeluarkan darah. Lalu Sun Wukong pun berkata pada Budak Alis Kuning, "Kata-katamu sangat mengganggu seperti suara seekor nyamuk, dan itu terus berdengung di telingaku. Aku tidak akan pernah mendengarkanmu sama sekali, dan aku hanya bisa menamparmu." Budak Alis Kuning yang tadinya merasa bahwa dirinya sudah berhasil, kali ini menyesal karena dia telah gagal. Pukulan keras yang dilakukan oleh Sun Wukong pada Budak Alis Kuning ini membuat para monyet yang berada di tempat itu menjadi terkejut karena Sun Wukong telah bisa sepenuhnya mengalahkan Budak Alis Kuning. Bahkan rasa senang dari kemenangan Sun Wukong juga muncul pada wajah Hakajiri, Gibbon, Sui Guo, dan juga Xiao Liu.
Sun Wukong pun lalu dirinya berubah ke wujud manusianya kembali. Lalu Sun Wukong pun kali ini berkata, "Kamu hanyalah seekor katak, dan sekarang kamu akan menjadi katak biasa. Kamu akan terus menjadi seperti itu." Tapi Buddha Alis Kuning menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa sebenarnya dia tidak kalah dari Sun Wukong. Tapi hal itu dikarenakan ada seseorang yang membantu Sun Wukong diam-diam. Dan tiba-tiba saja seseorang itu pun muncul dari udara yang ternyata dia adalah siluman rubah ekor 9. Rubah itu pun berkata pada Buddha Alis Kuning, "Bahkan jika aku tidak membantunya, dia pasti juga akan memenangkan pertarungan ini. Karena monyet di zaman sekarang itu lebih kuat daripada monyet zaman dahulu. Dan kamu benar-benar monster tua yang telah mati rasa. Tentu saja kamu harus mengakui kekalahanmu. Dan saatnya ada perubahan di jalur monster ini." Kedatangan dari monster rubah ekor 9 membuat tatapan Sun Wukong menjadi tajam. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa tiba-tiba saja rubah ekor 9 muncul dan membantu Sun Wukong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas chapter 19. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini, Buddha Alis Kuning telah mengalami kekalahan setelah bertarung melawan Sun Wukong. Terlihat dari tubuhnya yang mengeluarkan banyak darah akibat pukulan keras yang dilakukan oleh Sun Wukong ini. Buddha Alis Kuning kemudian berkata pada rubah ekor 9 yang baru saja muncul di tempat itu, "Kenapa kamu tega melakukan hal ini padaku?" Rubah itu pun menjawab perkataan dari Buddha Alis Kuning, "Hei, kenapa kamu masih bertanya lagi? Apakah kamu pura-pura tidak ingat setelah apa yang telah kamu lakukan pada diriku ini?" Ternyata kejadian di masa lalu, rubah ekor 9 ini memiliki dendam pribadi pada Buddha Alis Kuning, tapi dia tidak berani melawannya. Buddha Alis Kuning telah membunuh kekasih dari rubah ekor 9 dan berkali-kali dia juga ingin memakan rubah ekor 9. Tapi sang rubah ini dapat melarikan diri setiap kali dia akan dimakan oleh Buddha Alis Kuning. Buddha Alis Kuning yang sudah tidak berdaya dirinya kali ini langsung meminta maaf pada rubah ekor 9 agar sang rubah melupakan kejadian masa lalu. Tapi rubah ekor 9 yang telah menaruh kebencian yang dalam pada Buddha Alis Kuning, dia tidak akan memaafkan Buddha Alis Kuning begitu saja. Buddha Alis Kuning yang melihat niat membunuh yang besar dari mata rubah ekor 9, dirinya kali ini berpamitan dan langsung pergi dari tempat itu. Tapi rubah ekor 9 tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun menangkap kaki dari Buddha Alis Kuning dan kemudian memegang di depan wajahnya. Rubah ekor 9 lalu berkata pada Buddha Alis Kuning, "Kenapa kamu terburu-buru ingin pergi dari tempat ini?" Buddha Alis Kuning yang sudah ketakutan, dirinya kemudian menjawab perkataan dari rubah ekor 9. Tunggu, saudaraku rubah ekor 9, maafkan aku. Aku tidak ingin bermain-main lagi denganmu. Dan di jalur monster, aku telah mengumpulkan banyak hal, pasti kamu akan suka dengan hal itu. Selain itu, kamu juga bisa menemukan laki-laki yang kamu sukai. Rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Buddha Alis Kuning bahwa dia tidak mau dan berterima kasih atas tawaran baik dari sang Buddha Alis Kuning ini. Dan menurut rubah ekor 9, hal terbaik saat ini adalah benar-benar melenyapkan Buddha Alis Kuning dari dunia ini. Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba muncul sebuah api dari dalam mulut rubah ekor 9. Api itu pun langsung membakar tubuh Buddha Alis Kuning yang sudah dalam bentuk kodoknya. Dan kali ini Buddha Alis Kuning pun dirinya berubah menjadi kodok Sweke alias rica-rica kodok. Setelah tubuh dari Buddha Alis Kuning hancur akibat semburan api yang dilakukan oleh rubah ekor 9, tubuh itu pun kali ini berterbangan dan melayang di udara seperti debu. Tapi mata dari Buddha Alis Kuning yang tidak hancur, mata itu pun masih sanggup berkata bahwa dia tidak akan melupakan kejadian hari ini. Setelah rubah ekor 9 membakar tubuh dari Buddha Alis Kuning, dirinya pun kali ini menoleh pada Sun Wukong. Kemudian ekspresi dari rubah ekor 9 pun berubah menjadi sangat senang. Karena saat ini, Buddha Alis Kuning telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Rubah ekor 9 pun juga berterima kasih pada Sun Wukong. Karena dengan bantuan Sun Wukong, Buddha Alis Kuning benar-benar bisa dilenyapkan. Sun Wukong pun lalu bertanya pada rubah ekor 9, "Apakah di masa lalu kamu memiliki permusuhan dengan Buddha Alis Kuning?" Rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa Buddha Alis Kuning adalah orang yang kejam dan dia tega menindas siapapun yang lebih lemah dari dirinya. Rubah ekor 9 juga berkata pada Sun Wukong bahwa tongkat emas yang saat ini dipegang oleh Sun Wukong, dia secara diam-diam melemparkannya dari udara agar Sun Wukong bisa menggunakan senjata itu untuk mengalahkan Buddha Alis Kuning. Setelah berkata seperti itu,
Rubah ekor 9 pun kali ini mengangkat tangannya dan dia berteriak bahwa kali ini dirinya benar-benar bebas dari kekangan Buddha alis kuning. Dan Rubah ekor 9 bisa dengan mudah untuk mencari pasangan yang baru untuk dirinya. Rubah ekor 9 dirinya pun kali ini tersenyum pada Sun Wukong dan dia mendekatkan wajahnya di depan muka dari Sun Wukong ini. Lalu Rubah ekor 9 pun mengatakan, "Tongkat ini akan kuberikan padamu. Aku mengambil tongkat ini dari Laut Cina Timur. Dan aku berpikir bahwa tongkat ini tidak akan berguna di tanganku. Tapi tampaknya tongkat ini sangat berguna jika dia berada di tanganmu. Dan aku melihat tongkat ini telah memilihmu sebagai tuannya." Mata dari Sun Wukong tiba-tiba terbelalak setelah dirinya mendengar kata-kata Istana Raja Naga Laut Timur. Sun Wukong lalu mengatakan, "Sepertinya tempat itu sangat menyenangkan. Maukah kamu membawaku ke tempat itu?" Rubah ekor 9 pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Tentu saja aku bisa, tapi untuk kali ini aku sangat sibuk. Mungkin lain kali saja ya kita akan sama-sama ke tempat itu." Dan sekali lagi, Rubah ekor 9 pun berteriak di hadapan semua orang. Dia mengatakan bahwa saat ini alis kuning sudah dilenyapkan dan kelompok di jalur monster bisa hidup dengan bebas. Informasi itu pun kemudian dengan cepat menyebar. Bahkan para kelelawar di jalur monster, mereka juga berterbangan kemana-mana untuk menyampaikan informasi yang mereka lihat hari ini. Para monyet putih pun, mereka melihat kepergian dari para kelelawar. Rubah ekor 9 berkata sekali lagi pada Sun Wukong bahwa dengan matinya Buddha alis kuning, hal ini akan menimbulkan keributan besar di jalan monster. Karena para monster saat ini akan bersaing untuk menjadi seorang raja. Tapi meskipun begitu, Rubah ekor 9 tidak akan takut sama sekali, karena dia akan bekerja sama dengan Sun Wukong. Rubah ekor 9 lalu mengangkat tangannya di hadapan Sun Wukong, dan dirinya berkata, "Maukah kamu menjadi teman baikku?" Dengan ekspresi senang, Sun Wukong pun menerima pertemanan dari Rubah ekor 9. Setelah tangan Sun Wukong menyentuh tangan Rubah ekor 9, tiba-tiba saja sebuah asap pun meledak. Dan kini, Rubah ekor 9 pun telah menghilang dan berubah menjadi boneka. Sun Wukong lalu merasa senang dengan kemenangannya hari ini. Dirinya pun lalu melirik ke arah belakang yang ternyata di belakangnya sudah ada banyak monyet yang berlarian menuju dirinya untuk merayakan kemenangan ini. Para monyet itu pun kemudian mengangkat tubuh dari Sun Wukong dan melempar-lemparkannya ke udara. Para monyet ini juga berteriak bahwa mulai sekarang Sun Wukong akan benar-benar menjadi raja untuk mereka semua. Pengakuan dari semua monyet ini, hal itu dirasakan senang oleh Xiao Liu dan juga Sui Guo. Akajiri yang sudah terluka parah, dirinya kembali bangkit dan berkata, "Akhirnya hari ini selesai juga. Aku tidak menyangka rencana yang sudah kita rencanakan sejak lama akhirnya terjadi seperti ini. Dan monyet batu itu adalah penyelamat kita semua." Gibbon pun menjawab perkataan dari Akajiri. Itu memang benar, dan akhirnya rencana kita telah berhasil. Dengan ini, setidaknya aku bisa menghilangkan rasa takut dan bisa tidur dengan nyenyak. Kemenangan dari Sun Wukong ini benar-benar menjadi sebuah kebahagiaan untuk para monyet yang tinggal di gunung monyet terbang. Dan seseorang yang mengintip Sun Wukong kemudian berkata, "Sungguh kemenangan yang hebat." Ternyata kata-kata itu diucapkan oleh Tathagata yang mengintip Sun Wukong dari kolam reinkarnasi. Tathagata pun sekali lagi mengatakan bahwa dirinya dan monyet itu sepertinya memiliki sebuah takdir yang tidak bisa diputuskan, dan monyet itu adalah monyet yang spesial. Maka dari itu, Tathagata akan terus mengawasi monyet batu ini. Tapi tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada tubuh Tathagata. Kali ini, tubuh Tathagata pun mulai berubah menjadi gelembung dan dia akan menghilang di dalam kolam reinkarnasi. Tapi sebelum hal buruk terjadi sepenuhnya pada tubuh Tathagata, tiba-tiba saja Sasin Guanyin pun muncul dan menarik Tathagata untuk keluar dari dalam kolam reinkarnasi. Penjaga kolam reinkarnasi yang merasa panik, akhirnya dia merasa lega bahwa Tathagata telah berhasil diselamatkan. Setelah menyelamatkan Tathagata, Sasin Guanyin pun mengatakan, "Sungguh kamu adalah orang yang pintar berbuat onar. Sebenarnya ada apa dengan dirimu ini? Jika bukan karena penjaga kolam ini memberitahuku, pasti kamu akan mati di tempat ini." Tathagata lalu berterima kasih pada Sasin Guanyin karena telah menyelamatkan hidupnya. Dan Tathagata juga mengatakan, "Akhirnya aku menemukannya." Sasin Guanyin lalu bertanya pada Tathagata, "Menemukan apa?" Tathagata kemudian menjawabnya, "Hal-hal di dunia ini berubah dengan sangat cepat. Monyet yang aku bicarakan padamu
Ternyata dia telah berinkarnasi dan menjadi monyet lain. Aku baru saja melihatnya melakukan pertarungan di jalan monster dan dia menjadi seorang pahlawan. Tathagata kemudian berkata pada penjaga kolam yang sekaligus dia adalah seorang sejarawan. Tathagata mengatakan hal ini agar sejarawan itu mencatat semua yang dia katakan. Kemudian semua catatan tentang Sun Wukong harus disimpan baik-baik di dalam istana surga. Dan itu akan dijadikan sebagai catatan khusus. Tathagata kemudian juga berkata pada sejarawan itu, monster akan terus meningkat dan kamu tidak boleh meremehkan mereka. Kemudian Shaoxin Guanyin berkata pada Tathagata, apakah kamu akan datang untuk mengajarinya sendiri? Tathagata dengan senyumnya, dia pun menjawab perkataan dari Shaoxin Guanyin. Tentu saja, tapi untuk saat ini nasib itu belum tiba. Tapi meskipun begitu, aku akan terus mengawasi dirinya karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan sejak saat itu, sejarawan itu pun mencatat semua tentang Sun Wukong. Dari catatan itu, mengatakan bahwa saat ini Sun Wukong akan menjadi raja di Gunung Kera Terbang. Dan Gunung Kera Terbang pun secara alami juga berganti nama menjadi Gunung Huaguo yang merupakan kerajaan dan tempat tinggal dari Sun Wukong dan semua rakyat kera. Dan saat ini, suku tempat si bunga, mereka semua sedang berduka karena Suiguo pada akhirnya dia pun tutup usia. Walaupun Suiguo telah mati, dia tampaknya mati dengan tenang dan wajahnya juga terlihat cukup bahagia. Lalu Akajiri dan Gibbon, mereka pun pergi meninggalkan Gunung Huaguo ini karena mereka harus memulihkan diri dan berlatih untuk mendapatkan kekuatan baru. Kemudian di jalan monster, para aliansi monster pun mereka akhirnya terpecah belah. Pada tahun-tahun berikutnya, di jalan monster telah terjadi kekacauan yang luar biasa karena hal ini benar-benar disebabkan oleh perebutan gelar raja di tempat itu. Salah satu monster kelelawar, dia merasa bahwa kekuatannya adalah yang paling unggul daripada monster yang lain. Dan kali ini, Raja Kelelawar itu pun mereka terbang ke tempat Gunung Huaguo. Dan dia akan menjadikan Gunung Huaguo sebagai tempat tinggalnya. Tapi tiba-tiba saja, sebuah tangan menghantam wajah dari Raja Kelelawar ini. Yang ternyata hal itu dilakukan oleh Sun Wukong. Sambil menghajar Raja Kelelawar, Sun Wukong pun berkata, apa katamu? Coba katakan sekali lagi padaku, apakah kamu ingin menguasai tempat ini? Cepat katakan, tempat ini milikmu atau milikku? Raja Kelelawar yang ketakutan dengan Sun Wukong, dirinya pun kemudian menyerah dan berkata pada Sun Wukong bahwa Gunung Huaguo ini sepenuhnya adalah milik dari Sun Wukong. Setelah berkata seperti itu, Raja Kelelawar pun mendapat lemparan batu yang dilakukan oleh para monyet di tempat itu. Kemudian Raja Kelelawar menyuruh anak buahnya untuk segera pergi meninggalkan Gunung Huaguo. Dan kali ini tidak ada satupun monster yang berani mengusik Gunung Huaguo. Walaupun tempat itu sangat dekat dengan jalur monster. Di dalam kamarnya, Tathagata secara diam-diam dia terus mengawasi Sun Wukong dari waktu ke waktu. Tathagata juga menaruh harapan besar pada Sun Wukong ini. Dan dia berharap bahwa Sun Wukong yang kali ini adalah monster kera, suatu hari nanti bisa berubah menjadi seorang Buddha. Dan Sun Wukong bisa bekerja keras untuk menyelamatkan dunia ini. Tapi hal-hal yang diinginkan oleh Tathagata ini tidak akan berjalan dengan mulus. Dan Tathagata juga tidak ingin menghadapi Sun Wukong dengan kekerasan. Dia akan memberikan pengajaran yang halus pada Sun Wukong ini. Karena Tathagata tahu sejatinya bahwa Sun Wukong semakin ditekan, maka dia akan semakin melawan. Semakin keras yang dia lakukan, maka pemberontakannya juga akan semakin keras. Tiba-tiba saja, lilin di kamar Tathagata kali ini telah padam. Tathagata yang dari tadi memejamkan matanya, dia akhirnya membuka mata itu. Dan dia pun kali ini berdiri. Tathagata kemudian keluar dari kamarnya dan dia menampakkan raut wajah yang tegang. Karena saat ini, dia ternyata telah melihat bahwa Sun Wukong mengacau di istana surga dan menghancurkan tempat itu. Kerusakan yang dilakukan oleh Sun Wukong ini benar-benar sesuatu yang fatal. Dan kali ini Sun Wukong pun berteriak, "Hai para dewa, keluarlah kalian semua dan jadilah lawanku." Kali ini di Gunung Huaguo, semua monyet merasa cemas karena Sun Wukong pergi sendirian ke istana surga. Salah satu monyet pun kemudian bertanya pada Xiao Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Liu yang memandang langit, dirinya pun kemudian menjawab, kita tidak perlu berbuat apapun.
Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, dan raja pasti akan kembali dengan selamat. Setelah kepergian Sun Wukong dari Gunung Huaguo ini, untuk sementara Xiao Liu akan menjadi pimpinan di tempat ini. Di Istana Surga, kali ini benar-benar terjadi kekacauan dan kehancuran di mana-mana yang disebabkan oleh Sun Wukong ini. Sun Wukong pun lalu berteriak, "Tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa melawanku. Kalian benar-benar orang yang tidak berguna. Apakah kalian menganggap bahwa kalian layak untuk menjadi penantangku?" Terlihatlah para prajurit, mereka sudah tidak berdaya menghadapi Sun Wukong. Dan tiba-tiba saja, seseorang pun kini muncul di hadapan dari Sun Wukong, yang ternyata itu adalah Tathagata. Lalu Tathagata pun berkata pada Sun Wukong, "Hai kerabatu, akhirnya kita bertemu lagi." Dengan tatapan mata yang tajam, tampaknya Tathagata akan kembali melakukan pertarungan dengan Sun Wukong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong akan benar-benar bisa menghadapi kekuatan dari Tathagata? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas chapter 20. Nggak usah cacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Sun Wukong sudah benar-benar mengamuk dan menghancurkan Istana Surga. Kemudian Tathagata datang untuk melawan Sun Wukong. Tathagata pun mengatakan bahwa kelakuan dari Sun Wukong kali ini adalah sebuah malapetaka besar, dan posisi dari Sun Wukong akan menyebabkan bencana yang mengerikan. Tathagata pun akan datang untuk memberikan pelajaran pada Sun Wukong ini. Lalu Sun Wukong, dia tertawa pada Tathagata. "Apakah kamu datang untuk memberikan pelajaran pada aku? Kemarilah untuk bermain sementara waktu. Karena aku ingin benar-benar menemukan dewa yang hebat yang bisa mengajari diriku ini. Tapi dari tadi aku tidak bisa menemukannya." Tathagata pun menjawab perkataan Sun Wukong yang sombong. "Hei kerabatu, kamu membenci para dewa karena kamu tidak tahu batasan antara langit dan bumi." Sun Wukong lalu tertawa pada Tathagata dan dia mengatakan, "Kamu tidak perlu banyak membual, karena aku tahu berapa tingginya langit. Dan untukku, langit itu tidak terlalu tinggi. Yang disebut dewa itu tidak akan pernah membuatku takut sama sekali. Jadi aku memang sengaja datang ke tempat ini untuk membuat keributan. Dan ternyata para dewa itu hanyalah sebuah sampah, termasuk dirimu yang mengatakan hal-hal yang begitu tinggi. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah padaku dan lawan diriku ini. Jika tidak, aku akan mengambil pakaianmu dan pergi meninggalkan tempat ini, karena aku merasa tempat ini sangat membosankan." Tathagata lalu berkata pada Sun Wukong, "Apakah kamu melakukan hal ini semua itu karena Putri Suyi?" Salah satu dewa kemudian berteriak pada Sun Wukong bahwa Sun Wukong telah benar-benar keterlaluan berbicara seperti itu di hadapan dari Tathagata. Para dewa itu kemudian mereka bangkit untuk kembali melawan Sun Wukong karena dia merasa Tathagata tidak perlu turun tangan untuk saat ini. Tapi Sun Wukong yang arogan, dia berkata bahwa Tathagata hanyalah seekor anjing Istana Surga, dan dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk melawan Sun Wukong. Tathagata lalu berkata pada para dewa, "Kalian tenang saja, berikan siluman ini pada diriku." Setelah Tathagata berkata seperti itu, tatapan mata dari Sun Wukong kini berubah menjadi sangat tajam, dan Tathagata, dia juga merubah tubuhnya ke mode tubuh emas. Lalu Tathagata berkata pada Sun Wukong, "Hei monyet batu, meski baru pertama kali kita bertemu, tapi sebenarnya aku sudah lama mengenal dirimu. Dan aku adalah yang mulia Tathagata dari surga, akan menggunakan tinjuku tanpa belas kasihan untuk mengajari dirimu." Sun Wukong pun tiba-tiba berteriak, "Mengajari diriku?" Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong melesat dengan sangat cepat dan dia berada di hadapan dari Tathagata. Sun Wukong lalu akan melancarkan pukulan yang keras pada tubuh Tathagata yang ada di bawahnya. Sambil akan memukul Tathagata, Sun Wukong kali ini mengatakan, "Aku akan memberimu pukulan yang besar. Hei yang mulia Tathagata, tolong ajari diriku ini." Tathagata kemudian menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Lakukan saja jika kau mampu." Dan akhirnya pertarungan sengit antara mereka berdua pun terjadi di Istana Surga. Kemudian
sebercak darah kini keluar di udara. Yang ternyata itu adalah darah dari Sun Wukong yang telah dikalahkan oleh Tathagata. Dan kali ini Sun Wukong benar-benar tidak berdaya di hadapan dari yang mulia Tathagata. Kemudian Tathagata pun berkata pada Sun Wukong, "Monyet batu, kamu harus tahu diri di tempat ini." Tapi Sun Wukong dirinya tetap tidak ingin menyerah dan akan berusaha melawan Tathagata kembali. Sun Wukong pun mengatakan di dalam hatinya bahwa dia kali ini belum kalah. Tathagata lalu berkata pada Sun Wukong, "Mengakulah dan lakukan pertobatan. Karena itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan dirimu dari tempat ini." Sun Wukong pun lalu menjawab perkataan dari Tathagata, "Jangan bercanda, aku belum kalah dan aku baru saja akan memulai pertarungan besar dengan dirimu." Setelah Sun Wukong berkata seperti itu, tubuhnya pun kali ini melayang di udara karena ternyata Tathagata kembali melakukan pukulan keras pada Sun Wukong. Dan kali ini Sun Wukong benar-benar dihajar oleh Tathagata yang membuatnya tidak berdaya. Sambil akan melakukan tinjuan yang keras pada tubuh Sun Wukong, Tathagata kembali mengingatkan bahwa Sun Wukong harus melakukan sebuah pertobatan dan mengakui semua kesalahannya. Tapi tampaknya Sun Wukong tidak akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tathagata ini. Dan dengan paksa, Tathagata kembali melakukan pukulan yang keras pada wajah Sun Wukong agar dia sadar akan kesalahannya kali ini. Walaupun Sun Wukong telah dihajar habis-habisan, dia tetap tidak mengaku bahwa dia telah berbuat salah. Hal ini membuat Tathagata semakin emosi dan kembali berteriak, "Mengakulah bersalah. Jika tidak, maka kamu akan mati di tempat ini." Sun Wukong malah menjawab perkataan dari Tathagata, "Para dewa sampah, aku tidak ingin menyerah. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan pernah takut sama sekali." Sambil mengatakan hal itu, tangan dari Sun Wukong kini mencekik leher dari Tathagata. Dan Tathagata pun kembali melakukan pukulan keras pada dagu Sun Wukong yang membuatnya kali ini terlempar di udara. Dan lagi-lagi Sun Wukong tidak dapat bangkit kembali akibat pukulan keras yang dilakukan oleh Tathagata. Dan kali ini Tathagata pun kembali melakukan bogem tangan emasnya di wajah dari Sun Wukong. Pukulan keras yang dilakukan oleh Tathagata benar-benar menimbulkan kehancuran yang luar biasa di tempat itu. Bahkan para prajurit dan dewa yang menonton kekuatan dari Tathagata, mereka kali ini terkejut dengan kekuatan besar itu. Salah satu dewa kemudian mendatangi Tathagata dan berkata, "Yang mulia Tathagata, serahkan sisanya pada kita biar kita yang mengurus." Tathagata pun kemudian menjawab perkataan dari dewa itu, "Sudahlah, ini sudah selesai. Dia sudah mengaku bersalah. Aku mendengarnya bahwa dia mengakui kesalahannya dengan lembut. Jadi aku akan berbelas kasihan pada dirinya. Dan aku akan memaafkan siapapun yang mau bertobat. Tolong jaga dia. Aku akan datang menemui Kaisar Sitian dan memberikan penjelasan pada sang kaisar." Para dewa ini terkejut akan apa yang dilakukan oleh Tathagata. Kemudian Tathagata pun datang menemui Kaisar Sitian. Tathagata lalu berkata pada Kaisar Sitian agar dirinya mau memaafkan kelakuan dari kera batu ini. Para dewa yang hadir di tempat itu tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tathagata karena kerusakan yang dilakukan oleh Sun Wukong benar-benar fatal di tempat ini. Dan akhirnya para dewa itu pun saling berteriak. Tapi Kaisar Sitian dengan cepat berkata, "Kalian diamlah sejenak. Tathagata pasti memiliki penjelasan di balik kata-katanya itu." Kemudian Kaisar Sitian pun bertanya pada Tathagata, "Kenapa kamu ingin membiarkan monyet iblis ini keluar? Sebenarnya apa yang telah kamu pikirkan?" Tathagata kemudian berkata pada Kaisar Sitian bahwa monyet iblis ini adalah makhluk yang agung. Sifat alami dari monyet iblis mungkin memang tidak bisa dimaafkan. Tapi selama ini Tathagata telah mengawasi monyet iblis ini. Dan dia juga telah menyuruh Wen Huxing atau sejarawan itu untuk menulis semua cerita tentang si monyet batu yang saat ini telah disimpan di tempat rahasia di Istana Surga ini. Dan Kaisar Sitian bisa mengecek tentang tulisan itu. Kejadian besar kali ini menurut Tathagata hanyalah dorongan dari sifat buah si monyet iblis. Tapi salah satu dewa, dia juga berkata bahwa dia tidak ingin memaafkan monyet iblis ini karena sang monyet telah memukul kepalanya. Tathagata kemudian merendahkan diri dan dia meminta maaf mewakili kesalahan yang telah dilakukan oleh Sun Wukong. Para dewa yang lain juga berteriak. Mereka tidak setuju bahwa monyet iblis ini harus dibebaskan. Dan lagi-lagi Tathagata meminta maaf untuk mereka semua. Kaisar Sitian pun kemudian melihat Tathagata dengan tatapan tajamnya.
Lalu Kaisar Sitian mengatakan, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Monyet iblis ini telah membuat kekacauan di istana surga. Dan dia juga mempermalukan para dewa. Bagaimanapun juga, aku harus mendapatkan penjelasan yang detail dari dirimu. Tathagata lalu berkata pada Kaisar Sitian bahwa dirinya akan menghukum monyet ini sendiri. Dan istana surga tidak perlu turun untuk ikut campur. Tathagata pun lalu berkata pada Kaisar Sitian bahwa dia akan melakukan penjara permanen untuk menghilangkan sifat buas dari si monyet iblis. Dengan cara ini, semua orang pasti akan merasa lega. Kita langsung berpindah ke sebuah pegunungan, dan ini adalah Gunung Lima Jari. Ternyata setelah kejadian itu, Tathagata benar-benar memenjarakan Sun Wukong di dalam Gunung Lima Jari. Dan ini sudah berlalu 10 tahun. Penampilan dari Sun Wukong yang berada di dalam Gunung Lima Jari terlihat sangat kacau. Tathagata pun kali ini datang untuk menemui Sun Wukong. Kemudian Tathagata membawakan sesuatu pada Sun Wukong. Dia pun kemudian melemparkan sesuatu yang dia bawa. Kemudian Sun Wukong bertanya, "Apa itu?" Tathagata pun menjawab perkataan dari Sun Wukong bahwa itu adalah semua yang kamu suka. Sun Wukong lalu bergegas membuka barang itu yang ternyata isinya adalah makanan. Dengan lahap, Sun Wukong pun memakan makanan yang dibawakan oleh Tathagata. Sambil memakan itu, Sun Wukong pun bertanya kapan dirinya akan bisa keluar dari tempat ini. Tapi Tathagata menjawab bahwa dia juga belum tahu. Selama kamu belum bisa mengendalikan sifat buasmu, maka kamu belum bisa keluar dari tempat ini. Sun Wukong pun lalu berkata pada Tathagata bahwa dengan tulus dia menyesali semua kesalahannya. Sun Wukong pun lalu memasang muka memelas di hadapan dari Tathagata agar Tathagata bisa melepaskan Sun Wukong saat ini juga. Sun Wukong merasa bahwa di tempat ini telah membuatnya benar-benar stres. Dan Sun Wukong juga berkata bahwa dia sangat merindukan rakyat keranya. Tathagata dengan santai menjawab perkataan dari Sun Wukong. Bersabarlah dan tenanglah sebentar. Hatimu itu masih kacau. Kamu jangan berpura-pura tulus dan menyesal. Karena aku bisa melihat hatimu yang masih membara. Tiba-tiba saja, Sun Wukong kali ini kembali emosi. Dan dia marah di hadapan Tathagata ini. Ketika Sun Wukong akan melakukan serangan pada Tathagata, tiba-tiba saja Tathagata pun menghilang dan berubah menjadi asap. Dan lagi-lagi, Sun Wukong meminta maaf pada Tathagata bahwa kali ini dia benar-benar khilaf. Sun Wukong lalu berlarian untuk kembali mencari Tathagata untuk meminta maaf. Sun Wukong lalu mengangkat tangannya dan dia mengatakan, "Maafkan aku. Karena barusan aku kehilangan kesabaranku. Aku akan berusaha untuk menekan sifat temperamenku. Dan aku akan berusaha menenangkan pikiran ini." Tapi Tathagata tidak menanggapi perkataan dari Sun Wukong ini. Kemudian Sun Wukong saat ini dirinya pun kembali marah dan menunjukkan temperamen aslinya. Sun Wukong lalu mengangkat batu besar dan dia pun membantingkannya ke tanah. Tidak hanya itu saja, Sun Wukong juga menghancurkan batu itu dengan kepalanya. Sampai-sampai kepala dari Sun Wukong kini mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sun Wukong yang sudah kembali marah, dirinya pun berteriak pada Tathagata, "Hei Tathagata, kali ini aku berjanji jika kamu melepaskanku, aku akan datang untuk membunuhmu. Tidak hanya itu saja, aku juga akan melenyapkan seluruh keluargamu dan aku akan membunuh para dewa." Setelah berkata seperti itu, Sun Wukong pun kembali meminta maaf bahwa dia telah keceplosan. Tapi lagi-lagi Tathagata tidak menanggapi perkataan dari Sun Wukong. Sesampainya di luar, Tathagata pun kini bertemu dengan Sasin Guanyin. Dewa Sasin pun kemudian berkata pada Tathagata, tampaknya monyet ini sangat sulit untuk didisiplinkan. Tathagata pun kemudian menjawab perkataan dari Sasin Guanyin. Itu memang benar, tapi aku hanya butuh waktu. Selama ini aku telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya di dalam penjara tanpa batas. Dan ini adalah satu-satunya metode yang terbaik. Kita hanya harus menunggu waktu yang tepat. Setelah itu, kita akan mempertimbangkan opsi lain yang lebih layak dari hukuman ini. Aku akan memberinya kesempatan untuk melakukan pelayanan yang berjasa. Sasin Guanyin kemudian menjawab perkataan dari Tathagata. Tapi pertama-tama, kita harus bisa benar-benar menenangkan sifat buasnya itu. Tathagata membenarkan perkataan dari Sasin Guanyin. Kemudian dia menjawab, tapi itu semua tergantung dari kultivasi dan keberuntungannya sendiri. Sasin Guanyin pun berkata pada Tathagata, tapi harapanmu itu kemungkinan besar akan gagal.
Tathagata menjawab perkataan dari Shasin Guanyin bahwa itu tidak akan gagal. Aku memiliki kepercayaan di dalam diriku bahwa dia hanya membutuhkan waktu sebentar lagi. 30 tahun pun berlalu, kondisi Sun Wukong semakin buruk di dalam Gunung Huaguo, tapi kemarahannya sebagian besar telah ditekan oleh dirinya sendiri. Pada saat itu, Sun Wukong berbicara pada semut yang berjalan di tempat itu. "Hei semut, kalian bisa keluar masuk dengan mudah ke tempat ini, tapi kenapa aku tidak bisa melakukannya?" Semut itu pun berkata pada semut yang lain, "Ayo kita berjalan saja, kita tidak perlu mengurusi monyet gila itu." Selama di dalam Gunung Lima Jari, Sun Wukong benar-benar merindukan rakyat keranya dan juga Xiao Liu. Tidak hanya itu saja, Sun Wukong juga merindukan Putri Suyi. Dan kali ini, tatapan mata dari Sun Wukong kembali menajam. Ternyata ini adalah 300 tahun kemudian. Pada saat ini Tathagata datang kembali untuk menemui Sun Wukong. Dia pun mengajak Sun Wukong untuk bermain catur. Tathagata berkata bahwa keterampilan catur dari Sun Wukong telah meningkat dari sebelumnya. Dalam permainan catur ini, kamu akan bisa mengetahui suasana dari hati lawanmu. Sun Wukong, kamu benar-benar telah banyak berubah, kata Tathagata pada Sun Wukong. Sun Wukong pun menjawab perkataan dari Tathagata. "Permainan catur ini sangat mudah bagiku. Aku bisa mengalahkanmu hanya dengan menelitinya dengan santai." Dan kali ini, Sun Wukong benar-benar bisa mengalahkan permainan catur dari Tathagata. Setelah itu Sun Wukong berkata pada Tathagata, "Sudahlah, aku bosan bermain catur. Kamu hanya menggunakan catur ini untuk menguji diriku. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, Tathagata." Tathagata menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Kamu memang jenius." Kemudian Sun Wukong pun bertanya, "Tathagata, kenapa kamu ingin merubahku seperti apa yang kamu harapkan?" Tathagata pun menjawab perkataan dari Sun Wukong ini, "Siapa bilang aku ingin mengubahmu? Yang kulakukan hanyalah untuk mengendalikan sifat buasmu itu, dan kamu masih akan tetap menjadi dirimu sendiri." Sun Wukong, "Kamu itu bukan hanya raja di Gunung Huaguo dan juga raja di jalur monster ini, tapi kamu memiliki kualifikasi yang lebih besar daripada itu. Aku merasa saat ini waktunya sudah tiba." Mendengar kata-kata dari Tathagata, Sun Wukong kali ini terkejut dan bertanya, "Apa itu?" Lalu Tathagata pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Kamu bisa pergi dan keluar dari tempat ini sekarang juga." Sun Wukong yang kaget, dirinya pun kemudian mengatakan, "Benarkah itu?" Lalu Tathagata pun menjawab perkataan dari Sun Wukong, "Itu benar, tapi kamu harus menyelesaikan tugas yang kuberi. Kamu harus pergi dan menemui seseorang yang bernama Tang Sanzang. Kemudian bantu dia untuk melintasi jalur monster dan pergi ke barat untuk mendapatkan api abadi." Sun Wukong pun lalu menatap Tathagata dengan tatapan yang tajam. Dirinya pun mengatakan, "Bertemu Tang Sanzang." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Sun Wukong kali ini benar-benar setuju dengan apa yang diperintahkan oleh Tathagata? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.